Video kali ini kita meneruskan video sebelumnya, cara mudah menghitung PPh pasal 21. Ini kelanjutannya. Nah, di video kali ini kita angkat judul ya, cara salah dan benar menggunakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. Kenapa judul ini kita angkat? Karena hampir semua rumus untuk menghitung PPh pasal 21 selalu menggunakan tarif ini. Nah, untuk itu Anda perhatikan tarif ini sangat penting untuk menghitung PPh pasal 21. Tapi tahan dulu sebelum Anda lanjut ke videonya, silakan klik dulu tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya supaya nanti dapat video-video series tentang PPh 21 selanjutnya dari saya. Selamat menyaksikan. Hati-hati, cara salah dan benar ya menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif pasal 17 ini kita kenal dengan tarif pasal progresif ya. Ini makin tinggi lapisan tarifnya, makin besar ya, tarif pajaknya. Dimulai dari 5%, kemudian sampai dengan 50 juta, 15%, 50 juta sampai 250 juta. 25% itu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, kemudian 30% itu di atas 500 juta. Nah, kita contohkan, misalkan ya penghasilan kena pajak adalah 45 juta. Berapakah pajak yang seharusnya kita kenakan? Nah, berarti ini mudah. Tinggal dikalikan saja 45 juta dikalikan 5%, didapat angka 2.250.000. Ini masih mudah ya. Nah, bagaimana ya kalau seandainya penghasilan kena pajaknya 150 juta? Oke, berarti langsung kerja dikalikan 150 juta dikalikan 15%, itu didapat angka 22.500.000. Nah, ini hati-hati teman-teman sobat pembelajar, ini salah, ini keliru ya. Ini banyak sering terjadi ketika menggunakan tarif pasal 17 ini. Nah, jadi video ini kita akan buat seperti apa yang seharusnya. Nah, seharusnya kita kalikan dulu per lapisan tarif. Jadi, dari 150 juta, yang 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Itu didapat angka 2.500.000. Berarti sisanya itu kan masuk di lapisan yang kedua, 50 sampai 250 juta. Berarti tadi 100 juta. Berarti kita kalikan tarif 15% dikalikan 100 juta. Berarti dapat angka adalah 15 juta. Maka totalnya ini adalah ya 150 juta tadi, itu yang kena 5% 2,5 juta dan 15% 15 juta. Jadi totalnya adalah 17.500.000. Ini berbeda ya, berbeda sekali tadi dengan yang pertama ya. Kalau kita lihat yang pertama, ini 150 juta tadi kita kalikan langsung tarif 15%, itu dapat angka 22.500.000. Selisihnya berapa? 5 juta. Nah, selisih 5 juta ini sangat merugikan si yang dipotong pajaknya. Nah, jadi ini perbedaan utamanya. Jadi kita gunakan per lapisan tarif. Maka kalau kita variasikan, Anda akan lebih mudah nantinya. Jadi yang pertama itu yang tadi yang benar, yang ini yang salah ya. Jadi kita kalikan per tarif lapisan tarifnya. Nah, berarti yang selanjutnya ini akan memudahkan kita sama-sama nih. Nah, kalau seandainya penghasilan kena pajaknya 360 juta, ini bagaimana caranya? Apakah langsung dikalikan dengan lapisan tarif yang 25%? Nah, tidak ya, Anda sudah tahu, berarti kita kalikan per lapisan tarif ya. Yang 50 juta berarti kita kalikan 5% ya, 50 juta ke 5% berarti dapat angka 2.500.000 ya. Nah, berarti sudah diambil 50 juta, tinggal 310 juta kan. Nah, berarti 50 ya, sampai 250 juta itu kan ya, berarti 250 juta dikurangi 50 juta kan 200 juta. Berarti 200 jutanya kita kalikan lapisan tarif yang 15%. Berarti dapat angka 30 juta. Nah, sudah 250 ya, ini 50 tambah 200. Berarti sisanya itu adalah berapa nih? Sisanya adalah 110 ya. Nah, 110 ini berarti masuk ke lapisan yang ketiga ya. Nah, 25% dikalikan 110 juta, didapat angka 27.500.000. Totalnya ini sudah pas ya, 360 juta.
Berapa kita total? Ya totalnya adalah 60 juta. Ini dihitung semua ya, 2,5 juta, 30 juta dan 27 juta 500. Nah, jadi jika penghasilan kena pajaknya 360 juta, maka pajak yang sesuai tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikenakan 60 juta. Nah, selanjutnya bagaimana ya kalau seandainya penghasilan kena pajaknya 600 juta? Nah, kalau 600 juta ya sobat pembelajar semuanya, ini berarti kita kalikan seperti tadi. Yang 50 juta masuk lapisan pertama ya. Nah, tinggal 550 juta ya. 600 juta dikurangi 50 juta tinggal 550 juta. Berarti 50 sampai 250 juta berarti 200 juta ya. 200 juta masuk lapisan yang kedua ya. Lapisan kedua berarti dikalikan tarif 15%. Udah 2,5 juta nih ya, 2,5, 250 juta, 250 juta. Nah, kemudian 250 juta sampai 500 juta itu adalah 500 juta dikurangin yang ini ya, yang lapisan 25% ini 500 juta kan sampai dengan 50 juta, tapi 250 juta sampai 500 juta. Berarti selisihnya adalah 250 juta. Nah, 250 juta ini kita kenakan lapisan yang ketiga ya. Nah, jadi 25% tarifnya. Berarti 250 juta dikalikan 25% itu dapat angka 62 juta 500 ribu ya. Sudah berapa itu semuanya? Semuanya sudah 500 juta ya. 50 juta ditambahkan 200 juta ditambahkan lagi 250 juta. Berarti sisa 100 juta kan dari 600 juta kan? Yang sudah kita kenakan lapisan tarifnya 500 juta. Sisanya berarti 100 juta. 100 juta ini kita kenakan lapisan yang keempat ya. Berarti 100 juta kita kalikan 30%, didapat angka 30 juta. Pas semuanya totalnya adalah 600 juta. Ini perhatikan ya sobat. 50 tambah 200 tambah 90 tambah lagi 100, 600 juta. Nah, kita total berapa seandainya penghasilan kena pajak 600 juta dikenakan tarif pasal 17. Ini totalnya adalah 125 juta. Dari mana? 2,5 juta ditambahkan 30 juta ditambahkan 62 juta 500 dan terakhir adalah 30 juta. Nah, begitu sobat-sobat, teman-teman pembelajar kita semuanya penggunaan tarifnya. Nah, ada lagi. Bagaimana jika PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya 1,5 miliar? Sama saja teman-teman sobat pembelajar, maka lapisan yang pertama itu 50 juta ya sampai dengan 50 juta kita kenakan tarif 5% ya, berarti didapat angka 2,5 juta. Kemudian tadi 50 sampai 250 adalah 200 juta ya, 200 juta, maka kita kalikan tarif 15%, didapat angka 30 juta. Nah, perhatikan. Kemudian 250 juta sampai 500 juta berarti selisihnya adalah 250 juta, kita kalikan lapisan yang ketiga 2,5% ya, 25%. 250 juta dikalikan 20% dapat angka 62 juta 500 ribu. Ini sudah 500 ribu. Berarti kemudian 500 juta, 500 juta, 50 tambah 200 juta tambah 90 juta adalah 500 juta. Sisanya, nah, sisanya berarti sisanya itu adalah 1 miliar ya. 1 miliar kita kenakan tarif 30%, didapat angka itu adalah 300 juta. Kalau kita perhatikan sudah pas semuanya, totalnya adalah 1,5 miliar. Kemudian berapa sih penghasilan kena pajak yang seharusnya dipotong? Yaitu adalah 350 juta. Ya, ternyata mudah ya teman-teman. Tetapi yang perlu kita simpulkan di sini adalah yang pertama ya. Yang pertama, hati-hati ya, hati-hati. Pahamkan ini cara hitung menggunakan tarif pasal 17 ini sangat penting karena hampir semua rumus PPh 21 menggunakan tarif ini. Jika salah Anda menggunakannya sangat-sangat merugikan pihak yang dipotong. Jadi waspadalah. Nah, yang kedua, ingat ya, cara menghitungnya ternyata tidak langsung mengalihkan tarif dengan PKP-nya. Tetapi ya PKP yang kita hitung berjenjang ya sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak dan tarifnya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Anda langsung subscribe ya, sekarang juga subscribe, kemudian silakan di like dan jangan lupa ya, diingat share ke teman-teman Anda para instansi pemerintah pusat, daerah dan desa. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.